Selamat sore, perkenalkan nama saya Igede Ruda Penyana dengan NIM 1204230013. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari kerjaan saya, yaitu membuat poster digital dengan berjudul Bagaimana Peran IoT untuk nelayan untuk pelayaran yang aman dan nyaman. Nah, di sini ini poster saya bisa dilihat. Yang pertama yaitu latar belakang saya membuat poster ini, yaitu kita tahu pada zaman sekarang itu banyak kapal yang tidak memenuhi syarat berlayar yang aman dan baik. Nah, banyak kapal-kapal yang saya temukan, banyak kapal yang tidak layak berlayar. Contohnya seperti kapal tersebut itu karatan, ataupun kapal tersebut itu sudah tua atau tidak layak lagi digunakan untuk berlayar, atau mesin yang menurut saya kurang maksimal untuk berlayar. Nah, di sini saya membuat aplikasi IoT yang juga membantu pelayaran berlayar baik dari nahkoda kapal dan juga pusat pemandu yang ada di pelabuhan. Nah, kerja IoT yang saya buat ini yaitu yang pertama yaitu bisa mengecek kondisi kapal yang akan digunakan. Yang kedua yaitu bisa mengecek cuaca pada saat kita akan melakukan pelayaran pada saat itu juga. Apakah cuaca itu baik ataukah tidak. Nah, di dalam saya membuat IoT ini, saya harapkan yaitu pelayaran yang aman dan nyaman. Salah satu yaitu faktor mutlak yang harus dipenuhi agar kapal itu beroperasi dengan baik adalah yaitu kendala yang harus kita perbaiki supaya nelayan ataupun nahkoda kapal aman berlayar di lautan lepas. Nah, yang kedua yaitu rumusan masalah yang saya angkat dari judul saya, yaitu yang pertama, bagaimana cara kerja IoT ini di dalam pelayaran yang aman dan nyaman ini. Yang kedua yaitu faktor apa saja yang penghambat pelayaran yang aman dan nyaman ini. Nah, dari rumusan masalah ini saya mendapatkan tujuannya, yaitu tujuan saya membuat judul ini yaitu memberitahu para nelayan atau nahkoda kapal tentang situasi medan di lautan dengan menggunakan IoT supaya pelayaran berjalan dengan lancar dan nyaman. Nah, di tujuan ini saya mendapatkan hasil dari rumusan masalah yang saya buat. Yang pertama yaitu cara kerja IoT ini yaitu memantau lokasi kapal, memastikan bahwa kapal tersebut berada di dalam zona yang aman dan nyaman, supaya kita memberitahu atau tahu lokasi kapal tersebut ada di lautan mana, apakah di utara, selatan ataupun barat daya, seperti itu. Yang kedua yaitu faktor penghambat, yaitu cuaca yang tidak bersahabat. Ya, tadi saya sudah katakan di awal, yaitu cuaca yang tidak sahabat itu mengganggu pelayaran ataupun berlayar kita terhambat sedemikian rupa. Nah, adapun kesimpulan yang saya dapat dari pada judul yang saya buat yaitu banyak sekarang banyak kapal zaman sekarang yang tidak memenuhi persyaratan berlayar, yang salah satunya yaitu faktor terjadinya kecelakaan berlayar. Nah, sekarang ini saya lihat itu banyak kapal-kapal yang saya lihat di pelabuhan ataupun saya lihat di pelabuhan, terutama di pelabuhan Ketapang. Saya lihat itu banyak kapal-kapal yang saya lihat, saya memberikan pendapat itu tidak layak berlayar.
Contohnya yaitu saya lihat itu banyak kapal yang karatan ataupun kapal yang sudah tua itu masih digunakan layar, dan saya lihat itu penanganan dari kapal tersebut itu kurang menurut saya di pelabuhan tersebut. Itu yang saya referensi dari saya, yaitu studi kasus yang saya dapat yaitu di pelabuhan Ketapang ataupun di pelabuhan Gilimanuk yang ada di Bali yang menghubungkan Jawa dan Bali, seperti itu. Nah, referensi yang saya dapat yaitu ada dua yang saya dapat dari Kemendikbud. Kemendikbud yaitu ada keamanan berlayar dan tanggung jawab bersama. Di sana saya mencari referensi-referensi yang saya dapat. Yang kedua yaitu waspada cuaca yang sudah diberikan dari layanan Kemendikbud atau aplikasi di Kemendikbud yang sudah banyak tersebar di media sosial itu menjamin kesehatan berlayar. Dan nah, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Sebelumnya ini poster saya begini kondisinya. Nah, di sini saya tidak mencantumkan rumusan masalah karena apa namanya di sini saya tidak mencantumkan eh, metode penelitian karena saya eh, tidak tahu bagaimana penelitian itu, karena saya tidak bertanya secara langsung, saya hanya melihat saja. Nanti kalau saya menyantumkan metode penelitian ini nanti hasilnya tidak memuaskan, menurut saya tidak memuaskan. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengulangan kata yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan selamat sore.